Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Dadah. Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini Moses senang sekali karena bisa berjumpa lagi dengan anak-anak di ibadah online kita pagi hari ini. Anak-anak masih semangat hari ini? Masih? Bagus. Yang tadi pagi waktu baru bangun tidur sudah berdoa, coba angkat tangannya. Coba lu lihat, semuanya sudah berdoa ya. Yang waktu bertemu papa mamanya sudah mengucapkan selamat pagi papa, selamat pagi mama, bapak, ibu, kakak, adik, siapa? Wah, semuanya sudah ya. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Iya anak-anak, tadi kita sudah nyanyikan kalau dari terbit matahari pagi-pagi hari hingga terbenam saat sore malam kita memuji Tuhan. Ya anak-anak semuanya boleh duduk kembali. Kita mau membuka doa pembukaan ya. Kita berdoa sama-samanya. Sama-sama lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mau memuji Engkau dari terbit matahari hingga terbenamnya. Pada saat malam dan hingga terbit lagi matahari, kami mau memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik, kasih
kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Berkat-Mu juga tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Bantu kami semuanya untuk selalu mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami dan akan membantu kami menjadi anak-anak yang selalu mau tumbuh di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Engkau berkatilah ibadah online kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan puji-pujian dari terbit matahari sampai terbenam kita memuji Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada, kapanpun, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Begitu juga dengan berkat-berkatnya Tuhan. Berkatnya Tuhan itu selalu melimpah dalam hidup kita ya. Jadi ketika kita punya masalah, yuk sama-sama kita jangan hanya lihat masalahnya, tapi kita sama-sama untuk menghitung berkat Tuhan. Bila kau panas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau panas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu berkat Tuhan. Kita jangan hanya menghitung masalah kita, kesusahan kita, tapi juga kita harus menghitung berkat Tuhan yang sungguh banyak melimpah dalam hidup kita. Yuk anak-anak, masih dengan penuh semangat. Tadi kita sudah menyanyikan berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita, sudah mengasihi kita, kita juga jangan malas untuk jalan bersama Tuhan ya. Kita nyanyi sama-sama, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
bersama-sama memuji Tuhan bahwa kita mau jalan serta Yesus, entah itu dalam suka ataupun dalam duka. Nah, anak-anak semuanya boleh duduk kembali. Hari ini Lose mau bercerita mengenai suatu bangsa. Iya, walaupun di hidupnya itu ada sukanya, ada dukanya, tapi apakah dia mau tetap berjalan bersama Allah? Mau dengarkan ceritanya anak-anak? Yuk, sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu beserta kami dalam suka maupun duka. Kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan mengenai perjalanan bangsa Israel. Tolong Tuhan pimpin hati anak-anak-Mu, kirimkan Roh Kudus agar setiap cerita firman Tuhan yang akan anak-anak-Mu dengar dapat terus bertumbuh di dalam hati mereka. Berkatilah juga Lose yang akan membawakan ceritanya, agar semua yang keluar dalam cerita ini dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, masih ingat nggak minggu lalu Lose bercerita tentang apa? Masih ingat? Iya, benar sekali. Minggu lalu Lose bercerita tentang bangsa Israel, yang dimana Allah berbicara kepada bangsa Israel di atas gunung Sinai. Nah, hari ini Lose masih mau melanjutkan cerita Lose mengenai bangsa Israel yang ada di padang gurun. Tetapi anak-anak tahu tidak kemana tujuannya bangsa Israel pergi? Ke tempat yang Allah janjikan. Apa nama tempat itu? Kanaan, tanah Kanaan. Nah, suatu ketika Allah berbicara kepada Musa. Allah bilang begini ke Musa. Musa diminta untuk mengumpulkan 12 orang yang harus mengintai suatu tempat. Tempat apa ya itu? Ternyata tempat itu adalah tanah Kanaan. Wah, ternyata anak-anak bangsa Israel sudah berada di perbatasan tanah Kanaan. Bangsa Israel sudah berada dekat sekali dengan tanah Kanaan. Allah meminta Musa untuk mengumpulkan 12 orang untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Nah, akhirnya Musa memilih 12 orang yang dipilihnya untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah dikumpulkan 12 orang ini pergi ke tanah Kanaan. Wah, mereka pergi ya. Mereka pergi ke tanah Kanaan, sedangkan Musa dan bangsa Israel yang lainnya menunggu di kemah mereka. Wah, mereka menunggu. Berapa lama ternyata 12 pengintai itu pergi? 12 pengintai itu pergi selama 40 hari. Lama ya. Jadi selama 40 hari para pengintai itu pergi. Dan ketika mereka tiba, 12 pengintai itu tiba, 10 pengintainya merasa takut. Dia bercerita kepada Musa dan bangsa Israel. Mereka bilang, kita nggak usah pergi ke sana. Orang-orang di tanah Kanaan tuh badannya besar-besar seperti raksasa. Kalau kita ke sana nanti kita bisa kalah, kita bisa dibunuh mereka. Kita nggak usah ke sana. Kita takut kalau ke sana. Bangsa Israel yang mendengar itu juga takut. Wah, kita jauh-jauh keluar dari Mesir. Sekarang kita mau pergi ke tempat yang ada raksasanya. Aduh, saya nggak mau pergi ke tanah Kanaan. Tetapi yang 2 orang pengintainya
ada yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka datang dengan membawa buah-buahan dari tanah Kanaan. Ada buah anggur, ada buah delima, dan ada buah ara. Wah, buah-buahan ini besar-besar pemirsa, anak-anak ya, besar-besar dan juga manis, enak. Ternyata walaupun di tanah Kanaan itu ada orang-orang yang besar, tanah Kanaan itu tanahnya subur. Buah-buahan yang dihasilkannya itu enak-enak, besar-besar, manis-manis. Wah, kira-kira setelah mendengar itu bangsa Israel mau gak ya? Kan di tanah Kanaan tuh enak ada buahnya. Ternyata bangsa Israel tetap nggak mau. Mereka tetap ketakutan. Aduh, kami takut, kami nggak mau ke tanah Kanaan. Di situ ada raksasa, ada orang-orang besar. Kami takut, nggak mau. Sudah, kami nggak mau pergi meninggalkan tempat ini. Kami nggak mau pergi ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb bilang, kalian gak usah takut, karena ini adalah janjinya Allah. Allah pasti akan melindungi kita. Allah pasti akan menuntun kita hingga kita sampai di tanah Kanaan. Kalian gak usah takut, tenang aja. Tetapi bangsa Israel tetap gak mau dengar. Mereka marah. Enggak, pokoknya kita gak mau pergi ke tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan tuh banyak raksasanya, nanti kita mati terbunuh. Kita nggak mau pergi ke sana. Wah, anak-anak, di situ Musa dan Harun merasa bingung, khawatir. Ternyata bangsa Israel nggak mau pergi ke tanah Kanaan. Padahal Allah sudah berjanji Allah akan melindungi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak mau percaya itu. Mereka tidak mau mendengarkan itu. Akhirnya Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Israel ini mau ke tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel tetap gak mau. Bangsa Israel malah melempar Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb dibuka bajunya dan dilempar dengan batu. Karena bangsa Israel tetap gak mau pergi ke tanah Kanaan. Mereka gak mau mati di sana. Di situ Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong supaya bangsa Israel ini bisa sampai di tanah Kanaan ya Tuhan. Tetapi apa yang Allah katakan anak-anak? Allah menjadi marah. Allah di sini marah kepada bangsa Israel. Allah sudah gak mau lagi membiarkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Walaupun Allah sudah berjanji Allah akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, karena bangsa Israel ini gak mempercayai Allah. Bangsa Israel ini tidak mempercayai perlindungan Allah. Disitulah Allah berkata kepada Musa dan Harun bahwa bangsa Israel tidak akan pernah bisa masuk tanah Kanaan. Walaupun bangsa Israel itu berada sebenarnya tidak jauh ya dekat tanah Kanaan, mereka sebenarnya berada di perbatasannya, tetapi Allah akan membuat bangsa Israel berputar-putar terus hingga mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan selama 40 tahun anak-anak. Itu lama sekali. Di situ Allah marah dan Allah menghukum bangsa Israel dengan cara bangsa Israel yang tua-tua yang menentang Allah tidak akan diizinkan masuk tanah Kanaan. Yang diizinkan masuk tanah Kanaan adalah Yosua, Kaleb, dan juga anak-anak kecil. Anak-anak dari bangsa Israel yang tadi menentang Allah, yang tidak mempercayai janji Allah. Anak-anak, begitu ya. Jadi Allah kita tuh Allah yang adil. Apa yang Allah katakan kepada bangsa Israel, Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak lagi bisa memasuki tanah Kanaan. Tidak semua bangsa Israel bisa memasukinya ya. Allah
akan hanya mengizinkan Yosua, Kaleb, dan anak-anak bangsa Israel yang bisa memasuki tanah Kanaan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah juga begitu mengasihi orang-orang yang taat kepadanya. Ya anak-anak, jadi untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Amsal 3 ayat 5a. Untuk anak-anak yang mempunyai Alkitab dan sudah bisa membuka Alkitab, buka di Amsal 3 ayat 5a. Ya, Amsal 3 ayat 5a. Isinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya hingga Tuhan mengizinkan Yosua dan Kaleb bisa memasuki tanah Kanaan. Tidak seperti bangsa Israel yang tidak mempercayai Tuhan, hingga bangsa Israel tidak diizinkan untuk memasuki tanah Kanaan. Anak-anak, yuk mulai hari ini kita belajar kepada seperti firman Tuhan yang udah kita dengarkan ini, kita belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, oke? Nah, itu dia firman Tuhan kali ini. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati anak-anak semuanya ya. Yuk kita tutup ibadah sekolah minggu kita ini dan firman Tuhan kali ini di dalam doa. Mari anak-anak semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji. Dan biarlah kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Bantu kami untuk terus mengimani Engkau, meyakini Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Di masa tersulit hidup kami pun Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat terus anak-anak-Mu dan kami semua ingat di dalam hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak di ibadah sekolah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam